Saya tidak mau lama-lama, saya ingin melanjutkan kemarin yang tidak datang di ibadah di perayaan Natal, tanggal berapa ya, 10 ya kalau nggak salah ya. Hari ini jadi gantian Bapak yang khotbah tanggal 10, saya akan sedikit menceritakan tentang apa arti Natal. Apa sih arti Natal yang kita rayakan setiap tahun? Tolong lampu. Apa sih arti Natal yang kita rayakan setiap tahun? Pokoknya saya taunya Natal ada hadiah, makan enak. Kalau ada yang ngasih makanan udah itu pulang. Itu kamu belum tahu, kita belum tahu apa arti Natal sesungguhnya. Bahwa semua Tuhan datang ke dunia itu for reason, ada alasan kenapa Tuhan datang di dunia. Karena dia ingin menebus dunia itu yang hilang. Karena di dalam semua ciptaan Tuhan hanya dunia yang hilang. Jadi kalau Tuhan bilang kalau orang domba yang hilang, Tuhan akan meninggalkan 99 domba dan mencari satu yang hilang. Demikian Tuhan. Tuhan adalah Lord of Creation. Lord adalah Tuhan di atas segala ciptaan. Pada saat dia lihat bahwa bumi hilang, saat itu Tuhan meninggalkan surga, meninggalkan tempatnya untuk menebus bumi. Sehingga bumi dan segala isinya tidak binasa, tetapi kembali ke pangkuan Tuhan. Karena Tuhan adalah Lord of Creation, Tuhan atas segala ciptaan. Dia tidak mau ada ciptaannya yang lepas dari tangannya. Dan dia mau menebusnya kembali. Ya, itu artinya Natal. Kita lihat bahwa Natal karya penebusan itu dimulai dari bagaimana di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan gambar Tuhan, tapi kemudian gambaran itu dirusak oleh iblis, yaitu ular. Iblis masuk ke dalam binatang, bukan ular ya. Iblisnya bukan ular, tetapi iblis masuk ke dalam ular. Jadi iblis menggunakan binatang yang cerdik. Binatang yang cerdik itu ular. Jadi iblis menggunakan, binatang itu punya sifat dan karakter, betul? Jadi kalau iblis adalah karakter binatang yang cerdik. Nah, Tuhan memakai iblis. Si iblis memakai ular dan masuk ke dalam ular untuk mencoba berteman dengan Hawa dan untuk menggagalkan rencana Tuhan atas Adam dan Hawa. Jadi kalau rencana iblis pada zaman permulaan bumi dijadikan menggunakan ular, iblis juga bisa menggunakan siapa saja untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Jadi kita harus waspada, kita harus bijak, kita harus bijaksana untuk memilih teman kita. Orang di sekitar kita, kita harus bijaksana. Jangan sampai kita disesatkan seperti Adam dan Hawa disesatkan. Ya, iblis memakai ular untuk membuat Adam dan Hawa meragukan firman Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat engkau tidak percaya lagi pada firman, itu berarti kamu sudah dalam attack. Attack itu apa? Serangan iblis ya. Ini iblis. Kemudian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebetulnya kalau aku lihat enak gampang. Kalau Adam tinggal dimatiin, Tuhan buat lagi. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Karena Adam sayang dengan Adam dan Hawa, maka dia merencanakan karya kepenebusan. Ya toh? Pada saat dikeluarkan dari Eden, kemudian Tuhan mau menyelamatkan manusia. Manusia itu apa? Flesh, daging. Jadi dia harus datang sebagai manusia. Jadi kalau Tuhan yang di surga mau menyelamatkan manusia, berarti dia harus berubah muka menjadi manusia. Karena untuk menyelamatkan manusia ya. Jadi Tuhan menjadi flesh. Jadi Allah itu yang tadinya Allah adalah roh. Yang tadinya Allah adalah roh, dia menjadi flesh, menjadi daging. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan daging kita semua. Ya, sehingga Allah membuat dirinya menjadi daging untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia adalah daging. Ya, kemudian word itu adalah setiap kata yang keluar dari Tuhan. Word itu apa? Pada saat Tuhan menciptakan bumi dan alam semestanya dari D1, D1, D2, D3, D4. Tuhan hanya berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah gelap, maka gelap jadi. Kemudian jadilah tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang melata. Dengan perkataan Tuhan semua jadi.
Betul? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tuhan hanya berkata-kata dan semua jadi. Jadi perkataan Tuhan mengandung kuasa. Apa yang dikatakan Tuhan mengandung kuasa. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah laut yang akan memisahkan, jadi. Jadilah gelap, jadi. Kemudian jadilah binatang melata, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu mengandung kuasa. Tapi Tuhan itu tidak berbentuk karena dia roh. Dia tidak bisa dilihat. Makanya Tuhan membuat dirinya menjadi daging. Berbentuk wujud. Sehingga kata-kata word of God. Jadi perkataan Tuhan menjadi daging di dalam Kristus. Kamu tidak akan bisa melihat Allah karena Allah itu roh, sedangkan kamu masih daging. Daging dan darah tidak bisa masuk kerajaan surga. Hanya roh yang bisa masuk kerajaan surga. Jadi akhirnya kata-kata Tuhan itu dijadikan menjadi manusia supaya ada di antara kita, ngajarin kita how to live in this world. Bagaimana ngajarin kita untuk hidup di dalam dunia. Kemudian penebusan, ini adalah karya penebusan. Karena barang siapa yang upah dosa adalah maut, barang siapa yang maut harus dibunuh, digantung. Tuhan menjadi maut, menjadi dosa atas kita. Digantung, finish pekerjaan Yesus selesai di dunia. Tuhan, pekerjaanku sudah selesai. Aku sudah melakukan perintah yang Tuhan utus kepadaku, yaitu kami selesaikan di kayu salib. Ya. Kemudian kebangkitan, ini dia menjadi Tuhan kembali. Setelah dia flashnya mati, Yesus bangkit lagi menjadi God again. Ya, di sini Tuhan sudah menjadi Tuhan kembali with the resurrection body, dengan tubuh kebangkitan, dengan roh. Di sini mendarah, kemudian naik ke surga. Setelah itu kita yang diproses sama Tuhan. Kita juga akan dimatiin dosa kita. Kita akan lagi setelah kita dimatiin, kita dikuburkan dosa kita. Kita harus bangkit menjadi manusia baru. Yaitu menjadi ciptaan baru seperti Yesus bangkit lagi menjadi tubuh spirit. Bukan lagi tubuh jasmani. Setelah tubuh jasmani selesai, disempurnakan, kita naik ke surga enggak? Kita juga akan naik ke surga seperti Yesus naik ke surga. Jadi transformasi manusia akan sama dengan proses Yesus pada saat Yesus di dunia. Yesus di dunia, Yesus firman, dia adalah firman dan kita juga adalah firman yang berjalan. Yesus adalah firman yang berjalan. Dan ingat, anak-anak Tuhan adalah firman yang berjalan. Ya, pada saat firman kita berjalan, pada saat kita sempurna nanti juga, kalau yang mati akan dibangkitkan. Kalau kita tidak mati, Tuhan datang, kita akan diangkat kembali. Kita akan bangkit naik ke surga sama seperti Kristus di surga. Ini adalah rapture. Bahwa Tuhan, setiap orang yang mengikuti aku dan hidup di dalam firman-Ku, dia akan hidup dalam spirit. Dan kalau hidup dalam spirit, kamu flashnya tidak akan mati, tetapi flashmu akan hidup dan akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan saat engkau kembali pada Adam dan Hawa. Tubuh kemuliaan. Dan kau akan naik bersama-sama karena Tuhan sudah menjemput kita. Ya. Kemudian yang terakhir, kingdom. Setelah kita dijemput Tuhan, dunia akan dihancurkan. Semua yang tidak mau menerima Kristus, semua yang ignore itu apa ya? Mengabaikan firman, tidak peduli sama firman, akan ditebas sama Kristus. Nanti kita belajar bagaimana penggarap pohon anggur, itu yang pemilik pohon anggur sadis loh. Kamu dibunuh benar tuh. Jangan dikira Tuhan datang membawa damai, no. Yesus datang membawa pedang untuk memisahkan yang kambing sama yang domba. Yang kambing dibunuh semua. Kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaannya, the kingdom of God. Lord, let your kingdom didirikan di bumi dan kehendak-Mu terjadi di bumi. Jadi ke kingdom of God akan didirikan di bumi. Itu adalah makna Natal. Jadi dia lahir, purpose-nya untuk mati, untuk menebus dosa kita, supaya kita bumi dan segala isinya tidak dibuang ke neraka, tetapi kita mendapat tempat bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah purpose daripada Natal. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat, Bu, apa arti, kita lihat
ciri-ciri apa kronologi Natal. Yuk kemudian kita membaca ayatnya. Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Kita lihat perempuan berselubungkan matahari. Kemudian di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya ada 12 bintang. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan hendak melahirkan berteriak kesakitan. Ini bukan Maria ya, bukan Maria. Kita lihat ayatnya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Naga melambangkan apa? Iblis. Bu, kenapa naga? Naga itu adalah ular. Tadinya dia adalah ular yang dikutuk menjadi ular. Jadi tadinya naga itu dia tidak punya kaki, ular ya, punya kaki, kemudian dikutuk tidak punya kaki, jadilah ular. Dan ini adalah naga. Maka tampaklah suatu tanda di langit, lihatlah seekor naga yang padam, yang besar berkepala 7, bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit, melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Menggembalakan apa? Satu bangsa atau semua bangsa? Semua bangsa. Bangsa di dunia, mau bangsa manapun, kafir, non kafir, semua akan diambil alih oleh Tuhan. Karena dia dikatakan di sini Yesus akan rule itu menguasai segala bangsa dan memerintah segala bangsa. Maka anaknya dirampas, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas, dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi perempuan yang melahirkan Yesus itu pun dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau kamu dijadikan alat bagi Tuhan, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah bimbang, karena apapun yang dibuat Tuhan sebagai alatnya pasti dipelihara, pasti diproteksi. Kita lihat. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana dia menyediakan tempat baginya, dia dipelihara 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya itu berapa? 3,5 tahun masa tribulasi, masa kesusahan besar. Pada masa kesusahan besar, ibu yang seorang wanita yang melahirkan Yesus akan dipelihara selama 3,5 tahun. Ya, nah ini artinya bintang. 12 bintang, bulan itu apa? Itu menandakan, kita lihat kitab Kejadian itu menandakan mimpi Yusuf. Kita lihat, ia memimpikan sebuah mimpi yang lain diberitakannya kepada saudaranya katanya. Aku bermimpi tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah aku. Kita lihat bahwa pada saat Yusuf dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Yusuf dikasih mimpi. Kalau engkau dikasih mimpi oleh Tuhan, itu tandanya engkau dipakai sebagai alat. Kalau engkau dikasih mimpi sama Tuhan, Tuhan bisa ngasih mimpi nubuatan, mimpi penglihatan, hearing ya, dari dengar. Itu tandanya kamu dipakai sebagai alat. Hati-hati. Kalau engkau dipakai alat, setan attack kamu enggak? Oh, setan akan attack kamu. Dia melihat something special inside you. Melihat sesuatu yang spesial dalam kamu. Kalau kamu tidak dipakai Tuhan, setan ngapain gua capek-capek attack kamu. Ngapain juga capek-capek nyobain lu. Yang banyak dicobain banyak. Ngapain kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak berfungsi bagi kerajaan surga. Makanya kamu tidak dalam attack. Kalau orang yang berfungsi besar dalam pendirian ke kingdom of God, pasti di attack. Pasti di attack. Attack itu banyak. Dari mana saja. Orang yang lemah dalam keluarga pasti pakai. Wong hewan aja bisa dipakai kok. Dia pakai ular, babi, masuk enggak setan? Masuk.
Nah, semua bisa dipakai iblis untuk attack kamu, untuk membuat iman kamu, untuk meluruhkan iman kamu. Jadi kalau Yusuf itu dipakai Tuhan untuk mimpi, itu tanda bahwa ia menjadi alat bagi kerajaannya. Kita lihat bagaimana Yusuf banyaknya attack-nya. Setelah ini attack gak? Setelah ngimpi dia attack gak? Dipukuli sama apa? Saudaranya, betul? Kemudian dimasukin ke sumur, betul? Dijual, jadi budak. Ditek lagi gak? Bawa ke penjara, difitnah enggak? Fitnah lagi. Wow, kenapa? Karena ada something spesial di dalam Yusuf yang iblis tahu. Ini adalah kerajaan surga bisa timbul dari orang ini. Kerajaan surga bisa timbul dari orang ini. Kalau dia tidak tak lenyapkan, kerajaan iblis tergoncang. Jadi kalau engkau under attack, kalau engkau dipakai Tuhan dengan mimpi, dengan penglihatan, kamu harus tetap terus berdoa supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kalau enggak, kamu jatuh kok kalah iblis, Tuhan pakai yang lain. Tuhan gampang enggak pakai yang lain? Gampang. Asal engkau Tuhan bisa memilih orang yang bodoh bisa dipakai Tuhan. Orang yang pintar belum tentu dipakai Tuhan. Yang Tuhan, karena Tuhan melihat motivasi hati, bukan kepandaianmu. Tuhan gak jadiin orang pintar gampang enggak? Gampang sekali. Why not? Bagaimana Nuh membuat bahtera? Memang Nuh arsitek? Enggak tuh, saya lihat Nuh adalah penanam anggur. Bagaimana orang yang senang berkebun bisa hitung-hitungan? Buat bahtera segini tidak tenggelam. Bagaimana? Kalau enggak, roh keahlian diberikan Tuhan kepada Nabi Nuh. Jadi jangan kamu bersombong kalau kamu pintar. Karena Tuhan bisa memberikan roh keahlian kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Amin. Ya, kita lihat ya bagaimana sun, moon, and 11 star bowing down to me. Sun, mata, bayangkan, matahari, bulan, bintang menyembah kepadaku. Ini mimpi Yusuf. Bagaimana semua menyembah kepada Yusuf. Kita lihat perempuan itu adalah bangsa Israel, bukan Maria. Bangsa Israel yang memperanakkan Yesus. Yesus lahir di Israel, ya. Matahari adalah Yakub, bulan adalah Rahel, Yakub itu adalah bapak ibunya, bahkan bapak ibunya Yusuf. Dia tunduk kepada Yusuf. Karena melalui Yusuf penggenapan Kingdom of God terjadi. 12 bintang adalah 12 suku Israel. 12 suku Israel tunduk kepada Yusuf. Wow, luar biasa. Bahwa Tuhan benar-benar memakai Yusuf sebagai alat bagi the kingdom of God on the earth. Dan itu setan begitu tahu ada something special inside orang itu, dia akan attack. Berhenti, tidak akan berhenti. Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak memusnahkan orang ini, kerajaan iblis akan tergoncang. Ya, kita lihat bahwa Israel melahirkan Yesus. Padahal saat Israel kita baca ya, perempuan ini melahirkan Yesus. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit. Bukankah Lucifer menyeret sepertiga dari malaikat di surga? Untuk ikut dia, makanya semua sepertiga bintang-bintang di langit diseret ke bumi, dilempar ke bumi bersama Lucifer. Ya, kita lihat bahwa setelah melahirkan anaknya, Israel setelah melahirkan anaknya, wanita itu kemudian dibawa kepada Tuhan, lari ke padang gurun. Ini apa artinya? Bangsa Israel akan mengalami attack itu apa? Serangan dari bangsa-bangsa iblis. Bangsa-bangsa yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan Israel. Supaya Yesus tidak lahir. Betul? Lah kemudian dibawa ke padang gurun, bangsa Israel dibawa ke padang gurun itu di Petra. Setelah anaknya lahir dan kelahiran Yesus tidak bisa digagalkan oleh iblis. Kemudian iblis mau menghancurkan Israel. Untuk apa lagi sekarang? Untuk mencegah kedatangannya. Karena Yesus akan datang kedua kali di Israel. Yesus lahir di Israel, kelahirannya mau dihalangi, tapi tidak berhasil
kemudian Yesus akan datang kedua kali di Israel. Dia akan datang dan menginjakkan kaki di Mount Olive, di Gunung Olive. Dan iblis mau menggagalkan enggak? Absolutely. Iblis mau menggagalkan supaya Yesus tidak datang. Kalau Yesus datang, kerajaan iblis dihancurkan dan semua akan dibunuh habis. Hanya orang-orang yang hidupnya taat pada kehendak Tuhan, yang melakukan firman Tuhan yang akan hidup. Maka itu iblis berusaha menggagalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya Israel akan dihancurkan, mau dihilangkan dari peta dunia supaya nubuatan ini tidak terjadi. Ya, kita lihat ayatnya. Perempuan itu lari ke padang gurun, nanti Israel akan dikirim Tuhan, diselamatkan Tuhan di Gunung Petra atau di Mount Olive. Mereka akan bersembunyi selama 1260 hari, itu selama 3,5 tahun, masa kesusahan besar. Tuhan akan sembunyikan sisa-sisa Israel di situ. Dan dia akan diselamatkan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, Armageddon. Mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya dan mendirikan kerajaan di bumi. Dan semua iblis dan pengikutnya, kerajaan-kerajaan iblis juga akan dihancurkan. Kerajaan yang dipakai iblis akan dihancurkan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga dibantu oleh malaikatnya, tetapi mereka tidak bertahan. Mereka tidak mendapat lagi di surga. Saat terjadi rebellion kepada Tuhan, Tuhan menghancurkan, mengirim, menjatuhkan malaikat-malaikat Lucifer ke bumi. Kalau engkau rebel kepada Tuhan, engkau menolak, melawan firman, itu tandanya roh Lucifer ada di dalam kamu. Kamu harus ikat roh itu dan keluarkan dari. Kamu harus melawan kehendak Lucifer. Karena kamu kalau rebellion itu adalah roh Lucifer. Kita lihat, dan naga itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan bumi bersama dengan malaikatnya. Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan oleh kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam dalam. Celakalah hai bumi dan laut. Kenapa kok celaka? Celaka karena iblis dikirim ke bumi. Kenapa? Hai kenapa iblis celaka laut dan bumi, kenapa? Karena iblis jatuhnya kemana? Iblis dilempar kemana? Bumi. Iblis dari surga dilempar ke bumi. Maka celakalah kamu yang penduduk bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi celakalah penduduk bumi dan laut. Karena iblis sudah dilempar ke bumi. Dan sekarang menjadi ketakutan bagi penduduk bumi. Kalau engkau tidak taat, tidak hidup dalam firman, engkau jadi bulan-bulanan iblis. Ya, kita lihat bahwa ada peperangan di surga. Sepertiga malaikat surga ikut Lucifer memberontak. Kemudian Tuhan mengirim, menjatuhkan ke bumi, melempar ke bumi. Lah di bumi ada Adam dan Hawa. Ya kita lihat ya. Lah bagaimana sekarang bumi dunia menjadi iblis menjadi kingdom of birth, mendirikan kerajaan dunia. Jadi kerajaan dunia ada di dalam kuasa iblis. Makanya lagu We Are The World itu bukan. Jangan dikira wah itu lagu kemanusiaan. No, we are not the world. We are the kingdom. Kita adalah we are the kingdom. We are the world. No, I'm not the world. Barang siapa mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, dia bukan dari Allah. Karena orang yang mengasihi dunia
orang yang bersahabat dunia, dia tidak bersahabat dengan dia, menjadi musuh Allah. Kita bukan dunia. Kita bukan anak-anak dunia. Why? Karena dunia sudah semua di dalam kuasa si jahat. We are the kingdom of God. Makanya Tuhan bilang, kingdom of God inside you. Jika engkau hidup dalam firman, itu tandanya kingdom kerajaan surga sudah ada di dalam kamu. Ya, kita bukan anak-anak the world. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Saya sampai membuat ini, lihat nih. Kita adalah anak-anak kerajaan. Karena kita hidup dalam firman. Walaupun kita hidup dalam dunia, tapi kita tidak terserap dalam dunia. Karena kita anak-anak kerajaan. Kita bukan anak dunia. Barang siapa mengikat diri kepada dunia, dia menjadi musuh Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya yuk. Kita lihat, nah ini, oke, ini sudah. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Tadi dilemparkan, tetapi siapa yang mengalahkan iblis? Kita lihat ayatnya. Mereka mengalahkan dia, iblis, dengan darah anak domba. Ya, dan oleh perkataan kesaksian. Go. Jadikan semua bangsa murid. Yang mengalahkan iblis adalah orang yang dihapus, ditebus, mengaku bahwa kamu bersalah dan Tuhan aku mau ditebus oleh darah domba. Itu yang bisa mengalahkan iblis. Dan yang oleh perkataan kesaksian kita, yang kemana-mana bersaksi atas kebesaran Tuhan, itu yang akan mengalahkan iblis. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Berarti orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, tetapi lebih mengasihi Tuhan, dia yang akan menang atas iblis. Kalau kamu masih, aduh aku takut mati, wah itu sudah tidak bisa. Kamu kalau takut, orang yang takut mati itu tidak bisa mengalahkan iblis. Tetapi kita lihat ayatnya. Mereka yang mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Dia itu anak domba. Dan oleh ketaatan kesaksian itu mengalahkan iblis. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Itu yang mengalahkan iblis. Tuhan Yesus tidak mengasihi dirinya sendiri sampai mati untuk taat pada Bapaknya. Iblis kalah enggak? Kalah. Iblis kalah pada di kayu salib. Makanya Tuhan bilang, tetelestai sudah selesai Tuhan. Aku sudah melakukan kehendak Engkau. Dan aku taat sampai mati. Sampai aku tidak mengasihi diriku sendiri. Itu hanya ketaatan. Iblis kalah oleh ketaatan kita pada Kristus. Iblis kalah. Pada saat kau rebel, ini ternyata sama ya kita rohnya ya. Sama sukanya melawan. Tapi kalau engkau taat sampai mati pada Yesus, kau taat kepada Bapa sampai mati, itu iblis sudah dikalahkan. Kita lihat, karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang ada di dalamnya. Cekalahlah bumi laut karena iblis turun, tadi sudah turun kepadamu waktu dilempar ya. Jadi kita tahu yang mengalahkan iblis adalah orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, yang tidak takut mati oleh Kristus. Orang yang takut mati, jangan gua nanti takut gua mati lah, itu udah. Kenapa kalau mati harta gua banyak, itu sudah pasti tidak bisa mengalahkan iblis. Kalau orang yang takut mati karena banyak hartanya, itu tidak bisa mengalahkan iblis. Udah itu pasti ujung-ujungnya lari ke neraka. Udah pasti, karena cinta akan uang, itu larinya ke neraka, bukan ke surga. Ya, yuk kita lanjut. Arti dari simbol Israel melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang menangis kesakitan karena penganiayaan Raja Herodes telah membunuh. Setelah dia melahirkan, attack dari Raja Herodes, Tuhan memilih Israel untuk menjadi ibu dari Mesias. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunanmu dan keturunan ini akan menginjak ular. Kita akan menginjak apa ini? Ada yang lihat ya di sini? Ini baru ini. Apa ini? Pedang menginjak ular. Pedang adalah firman Tuhan. Ingat perlengkapan senjata roh. Ya, kita lihat. Karena aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu ular, keturunanmu iblis akan meremukkan kepalamu. Aku akan mengadakan permusuhan ini dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karena negara Israel melahirkan Mesias yang menghancurkan iblis. Penganiayaan terbesar terjadi kepada bangsa Israel oleh iblis.
kebencian iblis atas bangsa-bangsa pilihan Yesus dan keturunannya dan murid-murid Yesus. Jadi kalau engkau menjadi murid Yesus, engkau mengalami penganiayaan atas dunia ini, biasa. Kalau dunia membenci kamu, bukanlah Tuhan juga dibenci oleh dunia? Apakah Tuhan tidak dibenci oleh dunia? Dibenci loh. Dibenci, disiksa, disalib. Apa yang Tuhan lakukan salah? Enggak, menyembuhkan orang sakit, orang buta melompat, orang buta melihat, orang lumpuh melompat. Ya toh? Semua dilakukan, tetap aja dibenci. Karena itu menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk membawa hari depan yang penuh harapan. Jadi sangat bertentangan. Jadi kalau kau melakukan perbuatan baik dan kau dibenci orang, jangan takut. Bukankah Tuhan seperti itu? Berarti orang yang membenci kamu itu setan, utusan iblis. Ya, jadi kamu tidak boleh membenci mereka. Kasihanilah mereka karena mereka masih hidup dalam kegelapan. Ya, kita lihat. Jadi sebab seorang anak lahir, seorang anak telah lahir. Lalu kita seorang putera, ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan oleh kita, untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dari kecil dia sudah dinubuatkan dari bayi bahwa dia akan menjadi ruler. Ruler itu apa? Penguasa atas seluruh dunia. Wow, ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi pada saat iblis menghancurkan kecintaan Tuhan Adam dan Hawa, saat itu Allah Bapa sudah memikirkan ide penyelamatan kepada Adam dan Hawa dengan menurunkan Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang dalam dekapan iblis. Yang tadi dunia disikap sama iblis, aku taruh dia ke situ untuk mencabut dari orang-orang yang dalam genggaman iblis. Yuk kita lanjut. Yuk. Contoh setan mendakwa kita. Ingat pada saat si Ayub, ingat Ayub ya. Bagaimana Ayub mendakwa? Lihat hambaku Ayub. Ayub adalah seorang yang setia, taat sama aku. Ya terang toh Tuhan kamu pagari yuk. Terang aja, kamu kesehatan kamu kasih. Berkatnya banyak, semuanya kamu limpahi. Coba kalau berkat diambil, kesehatan diambil. Apakah dengan tidak punya apa-apa dia masih menyembah Engkau Tuhan? Iblis meragukan Ayub enggak? Dia meragukan Ayub dan dia membuat Tuhan juga meragukan Ayub. Jadi iblis akan terus mendakwa engkau di hadapan Bapa. Tapi untung iblis sudah diturunkan ke dunia. Ini ya kita lihat ayatnya. Setelah Yesus lahir sudah dilemparkan ke bawah pendakwa, kita dilucuti dan menjadi tontonan umum. Sebelum Yesus lahir ke dunia, kita akan didakwa iblis terus-menerus. Ini contohnya loh, yuk kita lihat. Karena di Sakaria, ayat Sakaria ini sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia, kita tuh masih didakwa iblis terus-menerus siang dan malam. Yuk kita lihat ayatnya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Tuh lihat, iblis masih seenaknya. Jadi masih pergi naik turun ke surga bumi. Iblis itu masih ke surga bumi sebelum Yesus lahir. Setelah Yesus lahir dipatahkan supaya apa? Tidak mendakwa kita siang dan malam. Kita lihat nih. Iblis berdiri di sebelah kanannya. Tuh lihat, ada malaikat, ada iblis. Lihat nih. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis. Malaikat tuh sampai ngamuk. Karena Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Yerusalem itu Yerusalem itu adalah kota yang dicintai Tuhan. Makanya Tuhan akan mendirikan kerajaannya di mana? Yerusalem adalah kota yang dicintai Tuhan. Dan Tuhan berencana untuk menyelamatkan kota Yerusalem. Dan iblis berusaha membuat
membuat Tuhan jangan sampai Yerusalem diselamatkan. Kita lihat ayatnya. Adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Kemudian Yosua berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahan daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian apa? Pesta. Jadi pada saat engkau di hadapan Tuhan, engkau jangan bilang dirimu kotor. Karena engkau yang kotor, engkau sudah disucikan. Tuhan memberikan pakaianmu yang kotor dengan memberikan kamu pakaian pesta sehingga kamu layak berdiri di hadapan Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Kemudian ia berkata, taruhlah seban tahir di dalam kepalanya. Tahir tuh jadi dia ditahirkan tuh jadi dibebaskan dari semua dakwaan. Kemudian maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan kepada Yosua. Memberi apa? Jaminan itu security. Security itu apa? Janji. Apa katanya? Yuk lihat. Beginilah firman Tuhan semesta apa? Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah. Kunya besar apa kecil? Berarti rumahnya siapa? Dan mengurus pelataran, kukunya besar atau kecil? Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka berdiri di situ. Karena dia imam. Ya, dengarkan, hei imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yaitu sang Tunas. Siapakah itu Tunas? Yesus Kristus. Jadi di kitab Sakaria sudah dinubuatkan bahwa Kristus akan datang. Ya, akan datang. Sebab sesungguhnya ini bukan permata. Ini saya lihat bahasa Inggrisnya bukan permata. Ini bahasa Indonesianya salah. Itu di bahasa Inggrisnya stone. Stone itu apa? Batu. Ini bukan permata ini. Sebab sesungguhnya batu, bukan permata. Saya lihat kok aneh kok permata. Saya kemarin baca Inggrisnya batu stone. Sebab sesungguhnya batu telah kuserahkan kepada kamu Yosua. Satu batu yang bermata 7. Sorry. Tolong Pak. Iya, tolong. Sebab sesungguhnya batu telah kuserahkan kepada Yosua. Satu batu, itu batu ya. Kamu lihat di Inggrisnya batu. Batu yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan batu di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri dalam berapa hari? Wow. Jadi pada saat Tuhan bilang, teteleste, it is finished, sudah selesai. Kesalahan negeri dihapuskan dalam. Wow. Bagi setiap yang percaya kepadanya, kesalahan bangsa itu dihapuskan dalam satu hari. Pada saat Tuhan bilang it is finished, teteleste, seluruh bangsa itu kesalahannya dihapuskan dalam sehari. Wow, luar biasa. Nah, batu itu bermata 7. 7 melambangkan keilahian Tuhan. Mata Tuhan melihat ke segala tempat. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan. Apapun perbuatanmu dalam gelap pasti dilihat Tuhan. Karena itu Tuhan punya 7 mata. Ya, sekalipun enggak ada Bu Ida. Bu Ida enggak lihat enggak apa-apa. Bu Ida enggak lihat, tapi mata Tuhan. Ayo. Ya, itu ya besti-besti gue ya. Kalau lagi ngumpul ya, enggak ada Bu Ida, enggak ada Bu Ida. Besti-besti ya. Enggak ada Bu Ida, enggak ada Bu Ida. Enggak ada Bu Ida, ini. Mata Tuhan melihat loh. Apa yang kamu lakukan dalam gelap, mata Tuhan melihat. Ya, seperti apa? Domba yang diberi tanduk 7 dengan mata 7. 7 mata, ini artinya mata Tuhan melihat segala tempat, termasuk hatimu, motivasimu, pikiranmu,
hatimu, pikiranmu di otak, Tuhan bisa melihat? Bisa, hati-hati ya. Yuk kita lihat, kita lanjut. Jadi iblis itu selalu mendakwa terus menerus. Yang tadi coba lihat, yang tadi, dia bilang gini, sebelum Yesus, teteleste, dia selalu mendakwa, si Wendy itu sinner, pendusta, dia pendosa. Tuhan dia juga pendosa, kenapa kamu menjanjikan ini? Tidak bisa pendosa. Makanya Tuhan jengkel, aku akan hapuskan kesalahan manusia dalam 1 hari. Dengan teteleste sudah selesai. Semua kesalahan manusia dihapuskan. Sekarang kamu tidak punya akses atau punya untuk mendakwa manusia. Karena dia sudah tak ampuni. Sudah tak ampuni, iblis sudah tak ampuni. Karena dia percaya padaku, dia tak ampuni. Iblis tidak punya cara untuk mendakwa kamu lagi di hadapan Bapa. Kalau engkau mau diberi janji Tuhan, kalau engkau mau diberi hadiah sama Tuhan, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Karena kesalahan manusia dihapuskan dalam 1 hari teteleste. Ya, kita lihat bagaimana Yosua yang tadinya berpakaian kotor. Udah kamu jangan bilang kotor, aku membenarkan kau. Tak kasih pakaian pesta, kamu dilayakkan oleh Tuhan. Yuk kita lanjut. Setan masih bisa keluar masuk dalam pemerintahan Allah. Yes, sebelum Yesus lahir. Bagaimana kita lihat ya ayat 1 ayat 6-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang siapa? Si kunyuk datang dia. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu tanya jawab iblis, dari perjalanan. Healing Tuhan, aku healing. Healing, perjalanan menjelajahi bumi. Terus Tuhan bilang, bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi yang seperti dia, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa dia setia sama kamu? Itu iblis. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau membuat pagar sekelilingnya, rumahnya serta segala yang dimilikinya. Pada saat engkau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memagari semua apa yang kau miliki. Family dipagari, bisnis dipagari, properti dipagari. Kalau ada orang yang ingin berbuat curang sama engkau, pasti dibuat dia keluar, tidak tahan di dalam rumahmu. Dibuat keluar sama Tuhan. Karena Tuhan memagari. Kita lihat ayatnya. Bukankah engkau membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati Tuhan. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Tetapi Tuhan, jika engkau ulurkan tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Karena kalau dengan tidak punya apa-apa, dia pasti ngomel mengutuki engkau. Terus apa katanya? Firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam segala yang dipunyai. Ada dalam kuasa iblis. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Berarti Tuhan bilang sayangkanlah nyawanya karena nyawanya milikmu. Nyawa adalah milikku. Seluruh dunia ini mau anak, mau apa, mau semua harta kekayaan, mau apa, pokoknya itu milikmu. Tetapi ingat Tuhan tidak peduli pada your flesh. Tuhan tidak peduli your flesh karena your flesh masuk ke tiang lahat. Tetapi Tuhan peduli pada your soul. Semua yang diajarkan Tuhan itu mengenai spirit. Why? Karena spirit itu baliknya kepada Tuhan. Sedangkan tubuh flesh itu balik ke jadi debu. Kamu diambil dari apa? Tanah, kembali ke tanah. Ya, kita lihat. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa setelah dalam kuasamu minta izin sama Tuhan enggak? Minta izin sama Tuhan? Iblis pun minta izin kalau dia hendak mencobai anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, mereka dia bukan milikku. Apa yang milik Tuhan, pasti dia tidak bisa melangkahi otoritas Tuhan. Kita lihat bagaimana Ayub semua dalam kuasa iblis. Wow, aku lihat, waduh ini berat banget. Tapi Tuhan tuh ngeliat ya, pada saat dicobai Tuhan ngeliat ya. Lihat, wah lihat, dicoba ini, lihat,
Dicoba ini, lihat. Tuhan nguji loh, lihat. Tak lihat, udah cukup. Tak pulihkan. Pulihkan berapa? 2 kali lipat. Pada saat engkau dalam attack, kau dicobai. Ingat mata Tuhan melihat. Dan kau tetap setia, kamu akan dipulihkan 2 kali lipat. Lihat di Job. Trial and tribulation, testing, pencobaan dan tribulasi adalah tes untuk kesabaranmu dan keteguhan imanmu. Ya, kita harus berdoa sama Tuhan bahwa kita selalu mau minta Tuhan menguatkan kita, membantu kita untuk melewati ujian dan trial. Semua orang akan ditampi. Kemarin Pak Budi bilang apa? Semua murid Yesus ditampi. Semua murid harus mengalami trial dan temptation. Semua. Tetapi hendaknya kamu patient, sabar dan endurance. Endurance itu teguh. Tetap teguh. Bertahan. Yuk kita lanjut yuk. Iblis mengejar perempuan, ketika naga itu sadar ia telah dilemparkan bumi, ia memburu perempuan, kepada perempuan diberikan nasar, kemudian perempuan itu lari. Nah ini contohnya, ini adalah cara bahwa, ini saya tidak usah lama-lama di sini karena ini adalah cara bahwa pada saat engkau menjadi pilihan Tuhan, Tuhan akan membuat kamu melarikan kamu ke tempat yang Tuhan sediakan untuk memproteksi kamu. Jadi tidak perlu takut salah iblis kalau engkau anak Tuhan. Tuhan pasti proteksi. Bagaimana Yesus juga di-attack berapa kali Tuhan proteksi. Ya, yuk kemudian lanjut. Lah iblis menyerang gereja. Tadi setelah menyerang Israel, tadi sudah menyerang Israel ya. Kemudian karena menyerang Israel, menyerang Yesus tidak berhasil. Kemudian menyerang wanita itu Israel melahirkan Yesus. Kemudian iblis menyerang keturunan Yesus. Dan murid-murid yang mengaku Yesus semua diserang. Kita lihat, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti apa? Hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman itulah adalah anak-anak Abraham. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham berhak menerima janji Tuhan. Jadi salah satu utama tema dari kitab Wahyu adalah memperingatkan gereja agar bersiap untuk mengatasi kengerian dan kehancuran terakhir. Sehingga kita menjadi siap mempelai yang siap tidak cacat celah di hadapannya. Dan memperingatkan untuk berpegang teguh sampai passion and endurance. Kesabaran dan tetap berpegang teguh pada firman sampai dia menjemput. Ya kita lanjut yuk. Yuk lanjut. Kita lihat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus, tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Ini kitab Sakaria sudah menyebutkan bahwa dunia ini akan semua berakhir dan semua akan mati. Hanya sepertiga penduduk dunia yang akan hidup. Wow. Hanya sepertiga penduduk dunia yang hidup. Lah kamu mati enggak? Kamu mati enggak? Kamu mati apa hidup? Loh, saat kamu mati enggak? Karena apakah kamu masuk yang sepertiga yang hidup atau masuk 2/3 yang dibinasakan? Ayo, kita harus tanya sendiri. Ayo kamu mati apa hidup? Kamu masuk sepertiga yang hidup memerintah atau masuk 2/3 yang dibinasakan? Amin. Ya, kita harus masuk sepertiga yang hidup. Maka seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya apa? Dilenyapkan. Bilangkan teman-temanmu, apakah kamu masuk yang sepertiga? Apa 2/3 yang akan dilenyapkan sama Tuhan? Ini tidak main-main loh ya. Bukan saya yang ngomong ya. Karena semua yang di kitab Injil itu yang nubuat digenapi. Kemudian kita lihat. Tetapi 1/3 daripadanya akan. Kamu tanya apakah kamu ikut yang 1/3 atau 2/3? Kamu harus tanya diri sendiri. Tuhan apakah aku layak untuk dibiarkan hidup? Tanya Tuhan. Ada yang pemilik kehidupan siapa? Kita lihat selama kesusahan besar 2/3 bangsa Israel apa itu? Mati. Gereja dan pengikut Yesus akan menjadi target iblis.
Jadi aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan untuk memerangi Yerusalem. Semua kuasa di bumi dan di surga itu dalam tangan Tuhan. Kota itu direbut, rumah akan dirampoki, perempuan akan ditiduri, setengah dari penduduk itu harus pergi ke dalam pembuangan, exile. Tetapi selebihnya bangsa itu tidak akan dilenyapkan. Jadi di bangsa Israel sendiri hanya sepertiga yang dikip Tuhan. Dikip itu apa? Ditetapkan hidup. Yang 2/3 bangsa Israel akan dibunuh. Dibunuh dalam pembuangan, dibunuh dalam tribulasi, dibunuh dalam hukuman Tuhan. Sangkakala, itu ada sangkakala, ada apa lagi? Cawaan. Nah, sepertiga yang akan dibiarkan hidup. Nah, itu sudah dinubuatkan pada saat Yesus datang ke dunia. Nah, ini lihat nih. Yesus akan datang menghancurkan semua kerajaan dunia. Kerajaan yang belakangnya setan. Yang setan menggerakkan pemimpin-pemimpin semua akan dislain sama Tuhan. Karena dia akan mendirikan the kingdom of God on earth. Yuk lanjut yuk. Yuk lanjut yuk. Nasib akhir iblis. Yuk. Nasib akhir iblis apa? Iblis yang menyesatkan mereka dilempar dalam lautan api, tempat binatang nabi palsu yang diseksa siang malam. Kamu kalau mau ikut iblis, kamu akan dilempar ke api, disiksa siang malam. Ini tanda mereka punya kunci. Kunci itu apa? Otoritas. Kunci kerajaan surga. Aku ikat iblis, aku hancurkan iblis. Pada saat kita punya kunci kerajaan surga, kita punya otoritas atas iblis. Kita bisa mengalahkan iblis, kita bisa mengikat iblis, kita bisa menginjak iblis kalau kita punya kunci kerajaan surga. Ya, Kingdom of God terjadi di dunia dan Kingdom of God pemerintahannya akan terjadi di bangsa Israel di Yerusalem. Ya, nah kita lihat Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, Kingdom of God on earth, kerajaan surga di dunia. Aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita akan jadi hakim-hakim. Kita akan jadi priest, imam-imam dan raja-raja di dunia yang menggantikan 2/3 orang yang dia apa? Habis sepertiga itu akan menjadi hakim-hakim. Pemimpin-pemimpin dunia menggantikan yang 2/3 yang dihabiskan Tuhan dari bumi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya di dahi dan tangan mereka. Mereka apa? Hidup kembali dan memerintah sebagai Tuhan baik loh. Kalaupun kamu ketinggalan di masa tribulasi, Tuhan baik loh. Kamu masih diangkat sebagai raja loh. Tuh lihat tuh. Kalaupun kamu, tapi ingat kalau kamu mau mati bagi imanmu, aku akan membuat kamu hidup kembali, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun di bumi. Luar biasa. Yuk lanjut. Nah kita lihat. Apakah karya keselamatan? Saat kamu Tuhan bilang, it's finished, sudah selesai. Tuhan, aku sudah selesai menyelamatkan manusia. Sekarang mereka tinggal ikuti cara keselamatanku dan mereka diselamatkan. Kalau mereka tidak ikuti cara keselamatanku, mereka tidak turuti kata keselamatanku, mereka tidak selamat. Kayak kamu punya komputer, kamu tidak tahu cara mengoperasikan. Kamu lihat manual enggak? Manual enggak? Lihat manual loh. Kalau kamu tidak lihat manual, kamu salah-salah, ya udah. Tapi Tuhan sudah ngasih manual, buku kehidupan untuk di dunia ini, pedoman untuk hidup di dunia ini. Kalau kamu tidak turuti ya sudah, kamu terhilang. Tapi aku sudah menyelamatkan bangsa itu dalam 1 hari. Dengan cara apa? Mengikuti langkah-langkah Kristus, following Christ. Kita lihat, karya keselamatan, it is finished, sudah selesai. Bertahan dalam banyak penderitaan. Bukankah Yesus juga menderita? Kalau kamu dibenci teman-temanmu karena hidupmu dalam firman, mendingan aku dibenci teman, tapi tidak dibenci Tuhan. Karena teman bukan pemilik hidupmu. Teman bukan yang memberi kamu berkat, tetapi Tuhan bisa mencurahkan berkat lebih banyak daripada yang kamu kira. Tuhan adalah pemilik hidupmu. Tuhan yang berkuasa atas jiwamu. Ya,
Kita lihat sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dan pihak tua, imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh, bangkitkan oleh tiga. Kedua, apa yang terjadi karena keselamatan? Kedua, Yesus memberikan contoh bagaimana harus hidup. Sebab itulah untuk kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu ngikuti jejaknya. Apa yang dilakukan Kristus kamu ikuti, udah itu aja. Wes, apa yang dilakukan Kristus kamu ikuti. Kenal, taunya dari mana? Dari Alkitab. Kita lihat. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kemudian kita ketiga, menggenapi kenubuatan. Tadi di kitab Sakaria sudah digenapi. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Yesaya, aku memberikan punggungku kepada orang-orang untuk memukul aku. Pipiku kepada orang-orang untuk mencabut janggutku. Aku tidak menyembuhkan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bagaimana Tuhan memberikan penderitaan, memberikan menderita bagi kita. Salah apa Tuhan? Gak salah. Kalau kita dinodai, kita ditendang orang karena salah, wajar ya. Ini tidak salah. Tapi Tuhan memberikan memberikan tubuhnya untuk menderita. Kalau kita menderita bagi Tuhan, jangan khawatir karena Tuhan juga menderita. Kita lihat 4, menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena setiap orang yang diutus tidak bisa melakukan hukum Taurat. Mereka selalu berdosa dan banyak disesatkan oleh iblis. Tetapi Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Untuk melakukan hukum Bapaknya. Dan dia taat meskipun harus mati. Untuk melakukan hukum Bapaknya. Wow, susah loh. Orang tuh kebanyakan ingin dalam hati, kalau dikasih hukum, kita tuh kayak dipaksa, harus dipaksa, betul ya? Tapi Tuhan melakukannya dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi Bapaknya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Tuhan menghapuskan surat hutang karena ada tertulis dan dia telah ditiadakan dengan memakukan pada kayu salib. Jadi Tuhan tuh kalau Tuhan berkata siap orang yang dosa, dia seperti harus disalibkan. Nah, Tuhan sudah menjadi disalib untuk kita. Yuk kita lanjut. Kita lihat melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 3 Bapa. Makanan ini kata Yesus ya, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya setelah waktu disalib menyelesaikan pekerjaannya. Maka Yesus dikasih tugas setelah disalib. Tuhan Yesus teteleste. Bapak kenapa kau meninggalkan aku? Karena dosa manusia ditimpakan kepadanya. Sedangkan dia di hadapan Tuhan dia sudah menjadi orang yang sangat berdosa. Dan Bapak tidak mau. Kenapa kamu meninggalkan aku? Terang karena Yesus menjadi berdosa. Jadi kalau tidak ada kekudusan tidak kau bisa melihat Bapa. Makanya Yesus tidak kudus. Pada saat di kayu salib segala dosa manusia ditimpakan kepadanya. Maka Bapa meninggalkan dia. Maka Tuhan bilang apa? Di dalam tanganmu kuserahkan hidupku, nyawaku. Kenapa? Teteleste sudah selesai. Tuhan aku sudah melakukan semua tugas yang sudah kuserahkan kepadaku. Nah, terus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakiman adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Ya. Jadi menebus dosa manusia melalui pencurahan darah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus oleh cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi oleh nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas yang peras, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Efesus, sebab oleh darah kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan Tuhan akan melepaskan orang dalam 1 hari. Saat teteleste
Dosa manusia sudah dihapuskan dosa seluruh negeri. Ya, pemisahan dari Bapa. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus, Bapa ale eli lama sabaktani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal mengira Yesus kena tulah, padahal tidak. Yesus tidak berbuat dosa, tapi dosa kita yang ditanggungnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Kita diremukkan, dia diremukkan oleh kejahatan siapa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan selamat bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Ganjaran itu apa? Upah dosa yang harusnya kita yang disalib, tapi ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus kita lanjut, yuk. Nah kita lihat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah harusnya kamu yang disalib. Kok Yesus yang disalib? Yesus berdosa enggak? Enggak toh? Yang berdosa siapa? Manusia. Kok manusia enggak disalib malah Yesus? Karena dia menggantikan kita. Kita lihat, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita telah mati terhadap dosa dan hidup oleh kebenaran. Hibulirnya kamu telah sembuh. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya. Yesus itu tidak mengenal, telah dibuatnya menjadi karena kita, supaya oleh dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan itu merendahkan dirinya sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu Tuhan, hidup di surga, tapi dia mau menjadi hamba, mau dipukuli, dicambui. Harusnya dia bilang, hei lu gak tahu ya siapa gua ya. Aku yang menciptakan lu ya. Aku yang menciptakan bumi ini ciptaanku. Apa Tuhan bilang gitu? Dia pencipta alam semesta dan segala, tapi dia tidak menyombongkan diri. Dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya. Ya, nah, kita lihat bahwa apa yang diletakkan di cross. Iblis meletakkan kematian di kayu salib. Tetapi manusia meletakkan dosa pada salib. Dan Yesus meletakkan darahnya pada salib. Kita harus meletakkan dosa kita salib. Dosa kita harus kita salib. Kita kubur bersama dengan Kristus. Kita hidup dengan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi salib itu efek kepada Allah dengan melunasi hutang dosa. Salib Kristus itu berefek kepada Allah Bapa dengan melunasi hutang dosa manusia. Dan salib itu efek kepada setan dengan mengalahkan maut. Kenapa? Karena orang yang hidup dia akan dibangkitkan kembali. Berarti maut tidak berkuasa atasmu lagi. Hei maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Karena orang yang hidup dalam Kristus, dia tidak bisa mati. Pada saat dia mati, dia akan dibangkitkan kembali. Jadi maut sudah dikalahkan. Kemudian salib itu efek kepada manusia, menunjukkan kasih cinta Tuhan kepada manusia. Ya, jadi ada pertukaran pada kayu salib. Pertukaran apa? Yesus dihukum supaya kita, yuk kita kenceng-kenceng. Jelas ya? Yuk kita perkatakan supaya masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Yesus dihukum supaya, Yesus disakiti supaya, Yesus dijadikan dosa oleh kita, supaya kita oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita, yang masih merasa miskin, screening yourself. Apakah Tuhan ingin kamu miskin? Enggak ada di Alkitab. Tulisannya jika engkau mengikuti perintahku dan tunduk pada perintahku, mengikuti ajaranku, aku akan membawa kamu ke padang berumput hijau, kamu beruntung diberkati. Yang namanya beruntung diberkati itu enggak miskin. Kalau ada yang miskin masih ada salah. Berarti kamu ada dosa atau pelanggaran rebellion dari firman. Oke, kita lanjut. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita
menerima kemuliaan. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menjadi. Barang siapa yang masih hidup dalam kesusahan, kemiskinan, penderitaan, kamu masih hidup dalam kutuk. Yuk kita lihat ayatnya, yuk maju, terus. Lahir baru, kita harus lahir baru, kita akan hidup dalam lahir baru, kita mengenakan Kristus. Kemarin sudah belajar ya, pikiran kita Kristus, semua Kristus, bahwa setiap orang yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dengan apa? Firman. Dengan baca firman kamu akan dibaharui. Terus lanjut yuk. Kemudian ini peperangan roh, kita tahu peperangan roh bahwa perjuangan kita bukan darah dan daging, tetapi melawan roh penguasa di udara. Jadi kita terus selama kita mengikut Tuhan, kita akan selalu berperang dan ingat kita gunakan senjata perlengkapan arah. Bagi orang yang ingin tahu tentang senjata perlengkapan arah, kita harus harus mulai lihat aja YouTube GBI Heart of Christ. Terus lanjut yuk, udah. Terus kemudian, nah ini, apa yang harus dilakukan selain lahir baru, kita harus tetap kerjakan keselamatan. Keselamatan, kita harus seperti bintang-bintang. Menjadi apa? Terang, bercahaya. Jadi kita lihat ayatnya, hai saudaraku, kamu senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih setelah aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalammu, baik kemauan pekerjaan maupun kerelaannya, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela dan seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita harus menjadi gambaran Yesus hidup. Kita akan ikut menanggung penderitaan. Saya tidak usah baca ayatnya ya, bahwa jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Yuk kita lanjut. Kita akan menanggung aniaya. Saya baca anunya aja, ayat-ayatnya enggak terlalu lama. Kita akan menanggung aniaya, kita harus ikut mati bagi Kristus. Tadi ada barang siapa yang mati bagi aku akan membangkitkan kembali. Dan kau akan kujadikan raja. Ya. Kemudian kita akan ikut dibangkitkan. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, jadi kita akan ikut menanggung aniaya, kita akan ikut mati bersama Kristus, kita akan ikut dibangkitkan menjadi raja-raja dunia di kingdom of God. Terus kemudian lanjutnya, kita akan hidup dengan Kristus. Kita akan hidup dengan Kristus. Apabila aku pergi itu, aku akan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, di situ aku berada. Kita akan hidup dalam kemuliaan. Apabila Kristus adalah hidup kita, kamu akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Ya, kemudian sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan bagiku. Ya, hendaknya kamu setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Yuk lanjutnya. Nah ini terakhir, cara mengalahkan dunia. Pada saat kita hidup seperti Kristus hidup, kita akan mengalahkan dunia. Anda dapat cara mengatasi untuk mengalahkan dunia. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengatasi diri sendiri. Kita hidup harus menyangkal diri. Anda dapat mengalahkan dunia dengan berjalan dalam iman. Anda dapat mengatasi pikiran buruk dengan memikirkan hal-hal yang baik. Anda dapat mengatasi rasa takut akan kematian dengan menerima kepastian kebangkitan. Kalau kamu takut mati, bukankah orang-orang yang hidup dalam Kristus akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama-sama dengan Kristus? Wow, jadi apa yang kamu takutkan? Karena fleshmu, tubuhmu akan dibangkitkan kembali. Seperti Lazarus yang akan dibangkitkan kembali. Kemudian Anda dapat mengatasi dosa dengan menerima perkorbanan untuk dosa, yaitu Yesus Kristus. Darahnya tertumpah untuk dosa kita. Anda dapat mengatasi prasangka dengan mengasihi semua orang.
Jangan punya prasangka buruk sama orang, punya pikiran buruk sama orang. Kalau ada kasih, kamu mengasihi orang yang jahat kepadamu, itu adalah perintah daripada Tuhan. Murid Tuhan harus mengasihi orang yang sekalipun orang itu jahat kepadamu. Anda dapat mengatasi kebanggaan dengan mengembangkan kerendahan hati. Bukankah Yesus datang untuk merendahkan dirinya? Bukan sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai manusia biasa yang tidur di kandang domba. Apakah seorang raja, pemilik bumi, dunia, alam semesta mau tidur di kandang kayak gitu? Mau enggak? Enggak mungkin. Benar? Enggak mau tak? Tapi Yesus bisa mengosongkan dirinya dengan merendahkan dirinya. Kamu yang masih punya mobil bagus saja udah petantang-petenteng jalannya. Yesus yang punya semua dunia ini mau tidur di kandang yang hina. Itu tanda ada kerendahan hati dalam hidupnya. Ya, kita lihat Anda bisa mengatasi kerugian dengan investasi di surga. Anda bisa mengatasi kesedihan, menganggap semua penderitaan di bumi sebagai sukacita. Bersukacitalah dalam segala hal, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Kalau engkau menderita, bukankah Tuhan sudah menderita? Ya, kita lihat, jadi kita kalahkan dunia dengan firman Tuhan. Kita mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Satu lagi yang terakhir, bagaimana seorang Kristen, orang yang hidup dalam Tuhan, bagaimana mereka berpakaian? Satu, kita lihat, mereka harus menggunakan pakaian kasih. Sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa malaikat, sekalipun aku pinter khotbah, sekalipun aku menumpang tangan sama orang, orang itu jatuh, telentang, jatuh apa wes yang bukan orang. Tapi kalau tidak ada kasih, apa? Seperti gong yang berbunyi, nyaring. Jadi tanpa kasih engkau tidak juga akan berkenan. Karena Allah itu kasih. Kalau tidak ada kasih berarti tidak ada Yesus di dalammu. Karena Yesus adalah kasih. Sekalipun kamu numpang tangan orang, nyembuhkan orang sakit apa, kalau tidak ada kasih, berarti tidak ada Yesus dalammu. Karena Allah itu kasih. Kemudian kita harus menggunakan pakaian kebaikan, kindness, kebaikan. Ingat perempuan Samaria, pada saat mereka lihat orang jatuh kesusahan, dipukuli, aduh kasihan ini, diobatin. Enggak, cuek-cuek aja, cuek, itu bukan urusanmu, urusanmu sendiri. Itu tandanya Yesus tidak ada di dalam kamu, karena tidak ada kebaikan di dalam hidupmu. Kita harus menggunakan pakaian kebaikan. Kita harus menggunakan pakaian kasih karena Allah itu kasih. Kita harus menggunakan pakaian kebaikan karena Allah itu baik. Dan kita harus menggunakan garment of the God word. Kita harus menggunakan pakaian firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kuasa. Yesus Allah Bapa menciptakan dunia dengan seisinya dengan firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu. Jadi firman mengandung kuasa. Jadi kalau kita berpakaian dengan firman Tuhan, kita sudah pegang kuasa atas mulut kita. Ya, kemudian pakailah garment ke pengampunan. Jikalau ada temanmu yang bersalah padamu 7 kali, kamu harus mengampuni sebanyak. Iya betul. Kalau temanmu ada yang berdosa kepadamu, menjahati kamu 7 kali dan dia datang meminta ampun 7 kali, engkau selama 7 kali harus mengampuni dia. Itu adalah pakaian pengampunan. Dan yang terakhir, Tuhan menggunakan kamenan humility. Humility itu kerendahan hati. Barang siapa yang meninggikan hatinya, dia akan direndahkan Tuhan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan dipermuliakan oleh Tuhan. Ini pakaian-pakaian kekudusan yang dikenakan Kristus. Dan kita harus mengenakan pakaian yang sama saat berjalan di dalam dunia ini. Sehingga kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Karena ada Kristus yang hidup di dalam kita. Karena firman itu dalam hidup kita, pakaian yang kita gunakan adalah pakaian kekudusan. Kita akan menjadi terang dunia seperti Yesus menjadi terang dunia. Puji Tuhan. Dan kalau ada yang ingin
selengkapnya tadi saya banyak yang skip, kayak saya lihat waktunya sudah terlalu lama, ini saya sudah over. Tapi kalau ada yang ingin tahu mengenai perlengkapan senjata Allah dan lain-lainnya, buka di YouTube GBI Harkowres. Di situ saya menjelaskan apa arti Alkitab, apa arti satu persatu. Dan kamu bisa belajar dari situ dan kamu akan tahu tujuanmu di dunia ini adalah untuk yang kekal, bukan yang di dunia. Karena yang dunia ini sementara. Kita hidup di dunia hanya 3,5 tahun. Dengan masa tribulasi itu 7 tahun. Tetapi di kekekalan kita selama-lamanya. Mari kita nyanyikan, kita harus menjadi bintang, terang bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, ada kasih Kristus terpancar dalam hidup kita. Karena Kristus sudah menjadi terang dunia, kita harus menjadi terang dunia. Terang bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus.